Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dalam rangka HUT Golkar kemarin bahwa Pak Jokowi seakan-akan menyindir keras kepada Pak Surya Paloh, tetapi itu adalah blunder menurut saya pribadi. Dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan itu bukan buat Partai Nasdem, tetapi buat Partai Golkar. Ini Jokowi sebut jangan sembrono pilih capres Surya Paloh, itu nasihat untuk Golkar. Jadi Pak Surya Paloh tidak merasa disindir oleh Pak Jokowi begitu kan. Itu adalah acaranya Golkar begitu kan. Kalau memang itu adalah tamparan keras kepada Pak Surya Paloh, tentu itu adalah blunder. Karena apa? Karena selama ini Pak Presiden Jokowi juga dipilih apakah sembrono atau tidak. Inilah yang menjadi pertanyaan publik begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini komentar-komentar netizen di Twitter. Jokowi sebut jangan sembrono pilih capres Surya Paloh, itu nasihat untuk Golkar. Dari partai saya aja mau biar tambah hancur. Cukup 2 periode yang lalu yang sembrono pilih presiden. Jangan pelangak-pelongok pilih capres yo. Yup, setuju. Wong acara Golkar. Paling masalah terkait pandangan umum aja untuk kemesraan yang gak kelihatan seperti biasanya. Peluk mesra gak ada kayak selamanya yang terlewati juga saat lo. Sebenarnya Pak Surya Paloh juga punya peran besar di pemilihan Pilpres 2019 ketika Pak Jokowi mendaftarkan diri sebagai capres begitu kan. Apakah selama ini Pak Jokowi menghiraukan dengan adanya kontribusi besar untuk memenangkan dirinya waktu itu begitu kan. Masa seorang presiden menyindir hal seperti itu? Inilah blunder bagi kami pribadi begitu kan. Betul, jangan pilih capres yang suka menipu rakyat dengan 1000 janji palsu. Emang jangan asal milih lah. Buat semua partai contohlah Nasdem. Jangan sembrono mencalonkan penyuka ini. Anggap saja pidato Jokowi sekedar bunyi-bunyian yang gak penting. Setuju. Nanti negara dijual, ulama-ulama dikriminalisasi, BBM naik terus, utang meroket. Pokoknya yang sembrono-sembrono saya akan lawan. Jangan sembrono bikin keputusan proyek anfaidah. Yang tepat buat Golkar, buat Nasdem sudah terlanjur sembrono. Jadi yang saya baca keren ini adalah di netizen ya, di pro dan kontra di Twitter begitu, terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin itu. Tetapi mari kita baca bagaimana beritanya seperti ini. Ini beritanya. Jokowi sebut jangan sembrono pilih Anies, pilih capres Surya Paloh, itu nasihat untuk Golkar. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan agar tak sembrono memilih calon presiden di acara ulang tahun partai dinilai untuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bukan sindiran untuk partainya. Seperti diketahui, Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partai itu. Saya pikir itu nasihat Pak Jokowi kepada Partai Golkar ya, tergantung Partai Golkar. Saya pikir itu nasihat yang baik, kata Paloh kepada wartawan. Dan bahkan Surya Paloh mengatakan Nasdem tidak memilih Anies sebagai calon presiden atau capres 2024 secara sembrono. Kami enggak sembrono, bagaimana itu sindiran, kata dia. Surya juga menilai bahwa Anies merupakan sosok yang memiliki jam terbang tinggi sebagai pemimpin. Anies memiliki jam terbang yang tinggi di mata Nasdem. Kan ada subjektivitas, ada objektivitas, dua berpaduan. Ini kan terjadi hukum relativitas. Mungkin pikiran dari Pak Jokowi ya, saran kepada Golkar atau memilih calon presiden yang pilihlah yang pas, yang tepat, ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi di acara HUT ke-58 Partai Golkar mengatakan dia meyakini partai itu akan cermat dalam menentukan capres dan cawapres menghadapi pemilu 2024. Saya yakinnya Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024.
Jadi artinya begini, kalau Pak Jokowi menampar keras Pak Surya Paloh, dia tidak berpikir bahwa 2019 Pak Surya Paloh Partai Nasdem juga memberikan kontribusi besar kepada pemenangan Pak Jokowi begitu kan. Kenapa sekarang lupa pada kulitnya begitu kan? Itulah blunder kepada Pak Jokowi. Seorang pemimpin negara harus netral, harus independen, harus berangkat dari kepribadian diri sendiri. Bukan hal itu. Kalau itu adalah untuk tamparan keras kepada Golkar, iya bisa jadi karena selama ini KIB belum memutuskan siapa capres cawapresnya begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat. Ya perlu digarisbawahi bahwa akhir-akhir ini Anies Baswedan selalu dicela, Nasdem selalu dicela oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan begitu, dan bahkan dikatakan kadrun, dikatakan ini dan sebagainya. Inilah contoh demokrasi yang tidak baik bagi kita dan Pak Jokowi mengajarkan itu begitu kan. Nah inilah menjadi spekulasi. Kalau ini adalah tamparan keras kepada Golkar, ya tunjukkan aja kepada Golkar begitu kan. Tidak harus sindir-menyindir hal seperti ini begitu kan. Apakah gorengan-gorengan seperti ini terus digoreng oleh para buzzer-buzzer itu? Tentu Pak Surya Paloh bukan orang yang bodoh, tapi cerdasnya luar biasa begitu kan. Jadi ini Presiden juga mengimbau agar Golkar memilih calon pemimpin Indonesia berikut yang memiliki jam terbang tinggi. Betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Banyak pihak menanggapi pidato yang dibacakan Jokowi di acara itu merupakan sindiran untuk Nasdem. Surya Paloh ikut hadir di acara Golkar tersebut. Surya Paloh menegaskan hubungan dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Jadi ya itulah politik begitu kan, bisa cair bisa tidak, tetapi perlu diingat bahwa hal seperti inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Dan bahkan banyak partai-partai Golkar dan simpatisan banyak yang mendukung Anies Baswedan untuk capres di 2024 begitu kan. Inilah kan aneh ya untuk Pak Jokowi menampar keras seperti itu begitu kan. Dan bahkan bahkan para buzzer-buzzer di luar sana dan cebong-cebong itu sudah seakan-akan menyindir Pak Surya Paloh. Sedangkan Pak Surya Paloh sendiri tidak akan merasa itu begitu kan. Pak Surya Paloh leluasa banget pemikirannya, tidak seperti dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian dan sebagainya, tidak. Tetapi Pak Surya Paloh santai-santai aja. Karena apa? Karena selama ini adalah Pak Surya Paloh itu adalah ketua partai. Partai itu selama melebihi dari 4% di parlemen itu semakin eksis di atasnya, apalagi sekarang mendukung deklarasi Anies Baswedan, semakin di atasnya begitu kan. Nah kalau posisi presiden suatu saat nanti akan menjadi orang biasa, dan disitulah akan ketahuan siapa yang berpihak dan siapa yang tidak berpihak. Jangan heran bahwa Partai Nasdem juga memberikan kontribusi besar atas kemenangan Pak Jokowi 2019 dan bahkan 2 periode. Apakah Pak Jokowi tidak ingat ini begitu kan? Apakah lupa pada kulitnya karena hanya persoalan demokrasi, karena persoalan memilih deklarasi Anies Baswedan? Apakah ini yang di kemudian hari untuk ditunjukkan seorang presiden kepada masyarakat bahwa harus ini harus itu begitu? Itu yang salah menurut saya pribadi dalam analisa saya begitu kan. Nah ini menjadi spekulasi di masyarakat sebenarnya, dan bahkan para pendukung Pak Jokowi seakan-akan ini pidato ini disindir oleh menyindir Pak Surya Paloh, tetapi Pak Surya Paloh tidak merasa itu begitu kan. Ini cukup menarik sekali begitu. Bahkan dalam berita lain seperti ini dalam berita lain, Surya Paloh sebut Nasdem tidak sembrono pilih Anies sebagai capres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak sembrono dalam mengusung bakal calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Karena itu Nasdem memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu diungkap dalam Twitter resmi Partai Nasdem. Nasdem tidak sembrono memilih Anies, makanya Nasdem pilih Anies Baswedan, ucapnya dalam unggahan tersebut. Wow, sangat menusuk sekali ya, bahwa selama ini apa yang dikatakan oleh orang-orang di sana di luar yang tidak suka dengan Anies Baswedan, kemudian Nasdem diserang habis-habisan begitu ya. Partai Nasdem kan orang cerdas di dalamnya ya, santai-santai aja begitu kan. Partai yang nasionalis, yang membangun bangsa, yang membangun karakter bangsa ke depan untuk Indonesia yang lebih cerah. Tentu Partai Nasdem ini adalah menjadi catatan penting dan bahkan untuk kemajuan demokrasi perlu diapresiasi sekali untuk Partai Nasdem ini begitu.
Bahkan ini Surya Paloh sebut tak ada alasan Nasdem mundur dari koalisi pemerintah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut tidak alasan bagi partainya untuk mundur dalam koalisi pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Menurut Surya, pemerintah saat ini berjalan dengan baik di tingkat keberhasilan sangat bagus meski ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Tidak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur. Kalau bukan dimundurkan, itu kalimat yang paling tepat. Dalam pernyataan Surya Paloh, masa berakhirnya masa jabatan Jokowi dan Ma'ruf Amin akan mewariskan sesuatu yang baik. Bagi Nasdem, pemerintah ini dianggap baik oleh Nasdem. Perintah pemerintah menampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, kata Surya Paloh. Bahkan ketika disinggung soal Menteri Nasdem diminta mundur, Surya mengatakan hak dari Presiden untuk memutuskan reshuffle kabinetnya. Partainya pendukung apapun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi. Jadi sepanjang apa saja dianggap itu bukan oleh Pak Jokowi, itu mengatur jalannya roda pemerintahan, pasti kita hargai. Nah, kalau kita beramai-ramai Pak Jokowi mereshuffle kabinetnya di pemerintahan Pak Jokowi, ya tentu ini menjadi hal yang politisasi. Dalam artian bahwa seorang presiden tidak boleh karena hanya dikritik, hanya partainya mendukung ini, tidak boleh presiden mendikti partai itu siapa dia, begitu kan. Ini adalah ketua partai, tergantung ketua partai. Kalau Pak Jokowi mereshuffle, ya silakan mereshuffle, keputusan Pak Jokowi. Tapi ingat, Pak Jokowi tidak selamanya memimpin Indonesia saat ini, begitu kan. Ada masanya menjadi orang biasa. Ada masanya anak-anaknya Pak Jokowi yang sekarang ini menjadi wali kota Solo, dan bahkan ada menantunya juga berbagai keluarga yang berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Itu tidak sendirian. Dalam artian bahwa kalau ini terjadi, maka Pak Surya Paloh, Partai Nasdem akan juga memandang suatu saat nanti akan memilih siapa yang akan mencalon atau keluarga dari Pak Jokowi, begitu kan. Ini kalau hitung-hitungannya. Tetapi saya yakin dan saya yakinnya Pak Jokowi tidak seperti itu. Tapi kalau ada bisikan-bisikan oligarki dan kepentingan pribadi yang membisikkan untuk Pak Jokowi dan di Partai Nasdem di reshuffle, ya mungkin ada tujuan politisasi atau kepentingan tertentu. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat, menjadi tantangan bahwa ada yang mengatakan harus mundur, harus ini dan sebagainya. Tidak, Pak Surya Paloh leluasa, dia dipasrahkan kepada Pak Presiden, begitu. Terserah Presiden mau di reshuffle enggak, terserah. Ini adalah keputusan Presiden. Tapi ingat, Partai Nasdem adalah partai nasionalis, adalah partai yang suatu saat nanti menguasai parlemen dengan adanya deklarasi Anies Baswedan ini. Karena masalah sakit hati dengan Anies Baswedan, ya wajar-wajar aja. Ini adalah demokrasi kita, begitu kan. Kenapa selama ini sering orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, padahal dulu dengan pemerintahan Jokowi dianggap baik, dianggap ini dan sebagainya. Ketika Anies Baswedan memilih jalur yang berbeda, maka dianggap sebuah kadrun. Inilah orang-orang yang tidak mampu mengelola pikirannya, apalagi para buzzer-buzzer yang hanya menggonggong setiap hari untuk menjelek-jelekan Anies Baswedan selama ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hari ini bukan lagi yang namanya kadrun dan cebong, tetapi ini adalah persoalan bangsa. Mari kita bangun bersama-sama. Dan para buzzer-buzzer dan cebong-cebong ya mungkin tidak mau bangsa kita itu adalah bangsa yang maju, begitu kan. Tetapi ya yang penting menggonggong, itulah kelakuan para buzzer-buzzer. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.